ditambahin misalnya selama ini pengalaman melihat WordPress digunakan sebagai media, bukan hanya sebagai blog pribadi. Sebenarnya sih gini, karena memang berangkatnya kan dari blog, jadi kalau dari sisi fasilitas sendiri di WordPress, harusnya sih kalau tadi ngomong masalah kolaborasi, ngomong soal update, ngomong soal teamwork segala macam, kalau dari yang versi terakhir pun di WordPress sebenarnya sudah sangat sangat mendukung. Jadi sampai kalau nggak perlu keluar dari dashboard pun harusnya bisa. Jadi masalah kolaborasi dengan rilis yang terakhir, kebetulan 18 kemarin kan yang 3.7 rilis kandidat udah keluar, itu mendukung dari sisi auto share. Salah satunya masalah auto share sudah disempurnakan, terus bisa kerja bareng dalam satu dashboard yang sama. Jadi sebenarnya mendukung banget. Jadi kalau misalnya tadi dicontohkan di luar tetap teamworknya jalan di Facebook misalnya, terus masih manual misalnya, masih pakai milis, kalau mau ideal sih nggak repot, seluruh satu tim harusnya bisa bareng di dashboard. Masalah user management kan juga udah bagus. Nah, updating itu sebenarnya tidak jauh beda dengan masalah pengelolaan web, mungkin karena segmennya aja yang berubah. Jadi kalau kita ngomong Huffington Post, TechCrunch, Mashable, dan Nextweb semuanya kan juga pakai WordPress. Dan so far kalau dari yang sejauh yang saya tahu, mereka memang full pakai di dashboard semua, kolaborasi. Jadi masalah level editor pun juga udah dipakai. Jadi kalau sebatas dia kontributor udah posting, itu juga nggak langsung posting, tapi harus dari beberapa kasus kemarin, saya nggak tahu ya yang di Indonesia itu kadang kan ada yang kelepasan. Jadi even seharusnya sebagai kontributor dia lupa, biasa ngeblok atau publish aja. Nah, dengan sistem yang sekarang itu bisa dihindarin harusnya. Yang unik kalau di kita ya, hal yang paling bukan males ya, yang paling menyenangkan dilakukan adalah update. Kayak kita terakhir berapa, 36 ya? Tiga berapa ya? Yang rilis publish 36. Kita mulai jauh sebelumnya, 32, 34. Karena update itu bukan saya update sih, si Rama yang update, tiap update pasti amburadul. Jadi makanya kita jadi kita pakai yang paling safe. Oh, ini udah paling enak lah, adminnya udah nggak baru-baru banget, jadinya di luar. Jadi kita nggak, karena ya itu kalau yang baru mendukung kita paling serem update, soalnya lumayan banyak kan kontennya. Saya sehari aja targetnya tuh 15, jadi udah setahun kan lumayan ya, cukupnya nggak 15 sih. Jadi kalau pas update yang beradul, malas lagi jadi mulai gede. Berarti pernah keceplosan dong, ada yang ke-publish tapi belum waktunya. Untungnya nggak, karena kalau itu karena jadi awal, jadi kamu nggak boleh, pokoknya harus saya yang publish, jadinya nggak apa gitu. Cuman ya paling beberapa kali sih, tapi itu levelnya udah yang ngepost sih, jadi harusnya masih ada yang edit tapi di post. Tapi kalau yang bawa yang levelnya penulis biasa sih belum. Dulu sih pengalaman, karena nggak ada orang Tech Indonesia, dulu pengalaman di Tech Indonesia itu juga malah pakai chattingnya pakai MRC, karena bingung mau di mana, akhirnya join di satu channel, ya udah komunikasinya di situ, dan pakai Trello juga sih buat managing posting. Terus selanjutnya nih kita mau ngomongin kan sebagai media WordPress itu udah nyaman banget sebagai CMS. Nah, mungkin misalnya dari audiens nanti suatu saat ada yang pengen jadi media juga. Menurut kalian perlu nggak sih hire kayak satu orang web designer lagi atau web developer lagi untuk memperbagus WordPress? Apakah atau kita tinggal beli tim aja? Menurut kalian gimana? Kalau pengalaman saya sih, kebetulan teman-teman kalau di saya kan banyak jadi dia punya banyak ragam kemampuan, dalam artian ada CTO yang memang ahli server, ada yang memang ahli programming, ada yang memang ahli posting. Jadi memang postingnya emang jadi dia sangat emang kalau posting istimewa lah kalau gitu. Cuma bagi saya kalaupun nanti teman-teman mau bikin media internet juga, kalau dengan dukungan dukungan dana belum ada, cuma istilahnya sudah ada niatan ke sana untuk hire itu, mungkin kalau memang nggak ada dana mending hindari dulu. Dalam artian di komunitas itu sudah banyak sekali hal-hal yang
bisa kita lakukan istilahnya klik install plugin, cari term dan cari tema dan semacam itu cukup mudah saat ini. Kecuali nanti kalau emang media yang kita kelola sudah menghasilkan, dan itu perlu untuk mungkin cari penulis, cari bagian devnya dan semacamnya. Terus tadi saya mungkin juga mau menambahkan yang Mas Valen masalah update tadi. Di kami itu CTO kami itu memang anti update, dalam artian dia kalau sudah install jalan dia sangat menghindari update. Jadi kita mungkin agak ketinggalan. Sedangkan saya sendiri itu suka update. Dalam artian saya kalau di blog pribadi saya itu kalau memang ada update langsung saya update. Dan seringnya kalau saya salah ngeklik di ngono saya update, kadang amburadul itu nanti si pihak CTO-nya yang kadang wes saya ngerasa diupdate baik, kok nanti diupdate malah ngerasa tinggal dari itu. Jadi akhirnya fitur-fitur yang mungkin Mas Valen tadi mungkin tawarkan sangat membantu kolaborasi. Cuma yang masih jadi masalah di kami itu kan kita orang yang semuanya selalu online di komputer. Jadi ada mungkin yang emang kerja di lapangan ya, dalam artian dia hanya punya online 1 jam. Jadi dia selalu baca umpamanya di Facebook itu, oh ada tulisan menarik yang nanti mau diangkat. Jadi dia begitu masuk ke dashboard dia langsung masuk post itu, dia nggak menuju dashboard dan semacamnya. Itu mungkin kan kalau emang nanti di WordPress mungkin ada fitur semacam notifikasi yang terintegrasi dengan mobile atau seperti apa, ketika oh ini si A kirim pesan untuk nulis ini, itu kan mungkin bisa digunakan si dashboard yang support tadi. Tapi kalau emang belum seperti itu, memang saat ini bagi Ngono yang paling nyaman tetap kita lewat media tadi. Jadi kita langsung tak baca, begitu tahu yang dimau itu nanti kita tinggal masuk ke dashboard, nulis dan semacamnya. Mungkin itu dari saya. Jadi aku lupa pertanyaannya. Oke, ya, jadi maksudnya perlu nggak sih kita hire? Jadi kebetulan di kita itu orang teknisnya jarang, cuma 1 dan dia bosnya. Jadi kadang-kadang kalau mau bikin namanya Ram, ubah dong ini, tambahin ini dong. Saya paling rewel karena saya pengen dashboardnya atau si webnya lengkap, tidak ada analitik dan segala macam. Jadi saya harus nyuruh bos saya untuk nambahin. Jadi jadi susah. Ya balik. Untungnya yang dari sosialisasi kita sendiri. Jadi saya ngomongnya yang teknologi ini sebenarnya ada cerita menarik. Jadi kita baru 2 kali ganti tema blog, dan yang kedua ini pas ganti saya diam-diam aja. Terus banyak yang nanya, oh developernya siapa, keren ya, bla. Padahal saya cuma beli teks. Jadi cuma beli teksnya, saya pilih yang bagus, yang kira-kira sesuai dengan tema blog saya dan bisa merepresentasikan. Jadi lumayan. Risetnya sebenarnya nggak lama sih, tapi miliknya lumayan. Akhirnya ya dipilih itu. Jadi saya masih pakai teks, cuman kerugiannya adalah banyak. Ya kan harganya paling mahal, standarnya kan 50, 45, 50, paling mahal sampai 100 ya, $100. Itu masih semua orang masih bisa beli gitu. Masalahnya adalah nanti pasti ada yang sama gitu. Kejadian lucu lagi, bahkan penulis saya sendiri pernah pakai teks yang sama. Pas saya lihat, blognya sama deh, terus supaya saya gitu terus karena jadi biar mengurangi teks yang sama. biar kelihatan kita kelihatan terbagus. Cuman ya problemnya adalah pasti adalah di luar saya udah nemuin 3 yang sama. Cuman ya kan paling kita bisa nge-tweak dikit kayak logo atau apanya, layoutnya di iniin. Ya kalau saya sebenarnya karena saya orang konten, kalau mau bikin media yang penting kontennya dulu, jadi si penulisnya dulu. Temps yang malah kita bisa kerjasama sama teman-teman yang udah jualan temps kayak Pazam, Creative Labs. Saya pakai temps yang kamu dong yang magazine, tapi boleh nggak ininya di tweak biar kita kelihatan spesial, terus nanti kamu boleh promosi di blog saya, kan bisa juga kayak gitu. Jadi kontennya aja dulu ditambahin segala macam. Saya sendiri fokusnya di konten, makanya tadi saya bilang 15 post itu target sehari, karena ya tadi karena blog saya kan seolah-olah serius ya Mas, jadi dikelola seolah-olah serius, jadi harus bersaing sama yang lain segitu. Media-media besar, Kompas, Chip, kayak juga segitu, saya mau nggak mau harus segitu, karena kita kan memang kalau blog kita acuannya adalah bisnis, jadi si blognya memang buat tempat iklannya ada editorial, ada banner, kita bikin event, jadi kita memang dikelolanya sebagai seperti media-media mainstream. Jadi
fokusnya di konten aja dulu, udah kontennya ini baru ke Thames. Cuman ini mau cerita sedikit sih, sebetulnya impian saya tuh pengen punya Thames yang cerdas. Salah satu contoh yang paling keren menurut saya adalah si The Verge. Si The Verge itu kan enak, kalau review kita bisa milih di pinggirnya. Mereka kan mereka based on WordPress, tapi mereka bikin intelligence Thames-nya sendiri. Jadi kalau review kita bisa milih, ada daftar isinya, segala macam tampilan, video segala macam. Nah sebelum mimpi saya tuh pengen punya Thames yang cerdas. Cerdas dalam arti bukan hanya tampilan, jadi kayak usulan artikelnya kita bisa atur. Kayak misalkan ini trennya lagi apa, kan biasanya ada ya, tinggal dipilih ya, misalnya pakai tag gitu segala macam. Saya pengennya tuh dia bisa mikir sendiri. Jadi kayak misalkan orang ngeklik kemana dari situ ya, bagus. Orang ngeklik kemana, nanti usulannya nge-crawl dari si database kita, dia bisa ngusulin itu dan itu bisa berubah-ubah sesuai dengan si orang yang pengunjung. Jadi pengunjung dari media sosial, itunya media sosial diselipin, mungkin dia mikir apa maunya ini gitu. Jadi si Thames-nya bisa memprediksikan si pembaca dan bisa ngasih usulan. Jadi ya sebelum mimpinya itu sih, jadi pengen ada yang bisa membuat kalau layanan sosial media segala macam kan ada ya yang bisa tracking segala macam. Saya pengen webnya tuh bisa ya responsifnya lebih ke yang ngasih usulan, ngasih data lebih ke si pembacanya kayak gitu. Cuman ya mudah-mudahan lah. Masalahnya gimana Bay? Dari segi masalah resource ya. Iya, perlu nggak sih kita misalnya multimedia perlu hire web developer lagi atau web designer? Kalau yang sekarang Indonesia kan banyak kan yang tech blog kan, yang tech sosial, teknologi, tech Asia regional, terus tech nasional, semuanya memang dikelola sendiri, termasuk nge-hostnya di server sendiri ya. Berarti kan butuh resource, entah developer, terus kalau untuk urusan desain kayaknya solusinya nyari tim yang jadi. Kalau di luar sendiri sebenarnya gini, mungkin case-nya larinya ke WordPress.com. Jadi mostly yang media yang tadi yang saya sebutkan kayak Techcrunch, Messable itu kan pakainya WordPress.com VIP. Jadi urusan resource mereka udah nggak mikirin. Balik lagi yang diobrolin Ibu tadi, mereka hanya mikirin konten. Jadi soal scalability, soal down atau enggak, terus masalah teknologi, masalah update yang pasti akan pakainya let's release of WordPress itu udah terjamin. Jadi mereka bisa konsen ke konten aja. Cuman masalahnya saat layanan WordPress VIP, WordPress.com VIP itu kan memang jalannya di ini ya, servernya juga masih di sana. Dari sisi pricing juga tinggi banget. Dan itu jadi salah satu kendala kita. Mungkin tadi yang Pak Arisman sempat ngasih usulan kalau teknologi Azure Cloud itu bisa digunakan di sini. Terus kayak kemarin saya sempat ngobrol dengan rekan-rekan dari JTV juga punya keinginan bisa ngasih ada layanan sejenis WordPress VIP yang ada di Indonesia biar memudahkan juga dari sisi bandwidth. Harusnya sih kalau misalnya ada satu blog teknologi atau situs dengan traffic yang udah tinggi, at least bisa pakai yang itu. Jadi lebih memudahkan. Mungkin nanti kalau misalnya terakhir saya ada ngasih satu bocoran sih sebenarnya. Ada satu media nasional Indonesia di akhir 2013 itu akan migrate ke VIP. Pertama di Asia dan Indonesia. Harus ditunggu ya. Apa? Di luar ya. Ngomongin tentang WordPress nih, kan WordPress juga punya aplikasi juga. Dan sebagai media kita pengen banget selalu kalau misalnya kita ngeliput ke lapangan, kita pengennya tuh update langsung. Nah, pengalaman selama ini tuh gimana sih? Udah memakai WordPress di mobile atau selalu harus tetap kita ngerasa lebih nyaman kalau diedit di desktop atau gimana?
nanti bisa langsung ditanyakan. Oke, begitu sekian dari kita. Terima kasih.